Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, adik-adik para pembelajar bahasa Arab, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang alamatul i'rab. Ini bagian pertama dari dua bagian pembahasan kita tentang alamatul i'rab. Nanti ada 10 nomor, 5 nomornya kita bahas hari ini dan 5 nomor lagi di bagian B nanti alamatul i'rab. Pemahaman tentang alamatul i'rab ini adalah sesuatu yang sangat penting dan sangat mendasar ketika kita ingin menguasai ilmu qawaid, ketika kita ingin punya kemampuan mengi'rab kalimat-kalimat bahasa Arab, punya kemampuan dalam membaca kitab gundul, bagaimana memberikan baris dari kalimat-kalimat yang kita baca itu. Intinya, dasarnya itu adalah pada pemahaman alamatul i'rab. Oleh karena itu perlu diulang-ulang terus sampai kita betul-betul hafal tentang alamatul i'rab. Seperti kita menghafal surat Al-Fatihah, seperti kita menghafal Pancasila misalnya. Begitu salah sedikit saja kita langsung sadar bahwa kita salah. Sebegitu hafalnya, karena begitu pentingnya pemahaman tentang alamatul i'rab ini. Saya akan menampilkan simulasi belajar atau bermain kartu untuk menghafal alamatul i'rab. Sekalian i'rab, urutan-urutan i'rab sederhana, tapi kita belum belajar marfu'an, kita belum belajar mansubat, hanya alamatul i'rab saja. Jadi bagian i'rabnya kita lewati, tapi bagian tandanya nanti kita sampaikan seperti yang akan saya tampilkan dengan ananda saya. Talibatun marfu'un bidhammah li'annahu jama' muannats salim. Sahih. Talibun marfu'un bidhammah li'annahu isim mufrad. Sahih. Talibaini mansubun wa majrurun bil ya li'annahu isim mutsanna. Sahih. Talibatin mansubun wa majrurun bi kasrah li'annahu jama' muannats salim. Sahih. Talibuna marfu'un bil waw li'annahu jama' mudzakkar salim. Sahih. Taliban majrurun bi fathah li'annahu isim mufrad. Khata'. Taliban mansubun bil fathah li'annahu isim mufrad. Taliban mansubun bi fathah li'annahu isim mufrad. Nah, kenapa Ananda Hanif bisa mengoreksi ketika ada yang salah? Karena kartu itu dua sisi. Sisi yang pertama adalah sisi yang bisa dilihat oleh penanya dalam bentuk naul kalimahnya. Adapun di belakangnya adalah penjelasan tentang naul kalimah tadi. Jadi kalau di depannya ditulis talibun, maka di belakangnya ada tulisan talibun marfu'un bidhammah li'annahu isim mufrad. Kalau di depannya ditulis talibuna, maka di belakangnya talibuna marfu'un bil waw li'annahu jama' mudzakkar salim. Jadi anak-anak sekalipun sambil bermain tanpa harus menghafal dengan sengaja, tiba-tiba dia bisa menghafal seperti halnya orang dewasa. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang alamatul i'rab, tanda-tanda i'rab dari setiap naul kalimah yang kita tampilkan. Hari ini adalah nomor 1 sampai nomor 5. Baik, ini pelajaran tentang alamatul i'rab bagian A. Bagian yang pertama adalah isim mufrad. Isim mufrad ini adalah isim yang menunjukkan satu.
bisa satu orang, satu benda, satu ekor hewan, satu batang tumbuhan, atau apa saja. Apabila di akhir isim mufrad ini ada dhammah, maka tanda dhammah itu yang menunjukkan bahwa dia sedang marfu'. Apabila tanda di akhirnya adalah fathah, isim mufradnya sedang mansub. Dan apabila ada kasrah ya, maka itu petanda isim mufradnya sedang majrur. Yang kita bikin di kartu permainan itu, bahagian depan kartu kita tulis taliban misalnya, maka di bagian belakang kartu kita tulis taliban mansub bi fathah li'annahu isim mufrad. Bagian yang kedua isim mutsanna. Isim mutsanna ini menunjukkan dua, bisa dua orang, dua benda, dan seterusnya. Tanda bahwa isim itu mutsanna, dia diakhiri oleh alif dan nun atau ya dan nun. Yang menjadi pembeda adalah huruf sebelum nun. Apabila huruf sebelum nun itu adalah alif, berarti menunjukkan isim mutsanna itu sedang marfu'. Apabila sebelum alifnya ada ya, maka itu pertanda bahwa isim mutsannanya mansub atau majrur. Bagian ketiga adalah jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim adalah kata benda yang menunjukkan lebih dari dua, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Tanda jamak muzakkar salim diakhiri dengan huruf waw dan nun atau ya dan nunnya berbaris fathah. Yang menjadi pembeda adalah huruf waw atau huruf sebelum nun. Apabila ada waw, maka dia marfu'. Apabila ada ya, maka dia mansub atau majrur. Karena ya itu ada pada mansub dan majrur. Jamak muannas salim khusus menunjukkan muannats, perempuan. Ditandai dengan alif dan ta di ujungnya. Kita mungkin sering mendengar muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Alif dan ta itu adalah tanda jamak muannas salim. Huruf alif tidak menjadi tanda i'rab. Huruf ta juga tidak menjadi tanda i'rab. Kenapa? Karena alif dan ta-nya selalu muncul. Yang menjadi tanda atau menjadi pembeda antara yang marfu' dengan yang mansub atau majrur adalah harokat akhirnya. Apabila harokat akhirnya dhamma, berarti dia sedang marfu'. Apabila kasrah, berarti dia mansub dan majrur. Dan bagian terakhir adalah jamak taksir. Jamak taksir sifatnya simai. Simai itu adalah hafalan. Kita baru tahu setelah kita menghafal atau setelah kita diberitahu. Tanda i'rab jamak taksir adalah dhammah, fathah, kasrah. Sama persis dengan isim mufrad. Apabila dia dhammah, berarti jamak taksirnya sedang marfu'. Apabila fathah, berarti jamak taksirnya sedang mansub. Dan apabila kasrah, berarti dia sedang majrur. Nah, yang kita bikin di kartu untuk semua kartu-kartu itu adalah yang bagian tengah ini. Nah, bagian tengah ini adalah sisi depan. Apabila sisi depan kita tulis tullabun, maka sisi belakang adalah tullabun marfu' bid dhamma li'annahu jamak taksir. Atau kita bikin lagi tullaban. Bagian belakangnya tullaban mansub bi fathah li'annahu jamak taksir. Begitulah seterusnya. Nah, ini bagian B, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini akan lebih mengokohkan hafalan kita terhadap alamatul i'rab. Ingat bahwa alamatul i'rab itu adalah sesuatu hal yang sangat mendasar yang tidak boleh kita lupakan, dan hafalnya kita terhadap alamatul i'rab bagaikan hafalnya kita terhadap surat Al-Fatihah. Nah, begitulah rekan-rekan, anak-anak sekalian, pelajaran kita untuk kesempatan ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada pelajaran alamatul i'rab bagian B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.